Bapak dan saudara-saudara, para penatua, diaken, majelis jemaat, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk memasuki perjamuan kudus pembangunan Gereja Kristen Jawiwetan. Kita awali dengan memuji kidung jemaat nomor 344 ayat yang pertama dan kedua. Bersabda
Mazmur Jabur 48 ayat yang kedua sampai dengan ke-15. Yang demikian kesaksian sabdanya. Bersalah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara kota Raja Besar. Dalam puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul. Mereka bersama-sama berjalan maju. Demi mereka melihatnya, mereka mencengang-cengang terkejut lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Seperti yang telah kita dengar, demikian juga kita lihat di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita. Allah menegakkan untuk selama-lamanya. Kami mengingat ya Allah kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti namamu ya Allah, demikianlah kemasuranmu sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh dengan keadilan. Biarlah gunung Sion bersukacita. Biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukumanmu. Kelilingilah Sion dan edarilah dia. Hitunglah menaranya, perhatikanlah temboknya, jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah, Allah kitalah, Dia seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Yang berbahagia adalah orang yang membaca, mendengar, merenungkan, memahami dan melakukan sabda di dalam hidupnya. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi maupun yang mengasihi Tuhan. Setiap bulan Agustus kita di Kristen Jawetan, jemaat-jemaat di lingkup GKJ memperingati hari pembangunan GKJ. Nah, dalam peringatan ini diharapkan warga jemaat bisa mengenang kembali, melihat sejarah, melihat peristiwa yang terjadi dalam perjalanan Gereja Kristen Jawi Wetan pada zaman penjajahan pendudukan Jepang. Seperti yang sering disampaikan bahwa keadaan GKJ saat itu sedang kritis, sedang menghadapi permasalahan. Gereja Kristen Jawa GKJW dalam situasi yang kritis itu diambang perpecahan, diambang kehancuran. Berkat pertolongan Tuhan saja, maka Gereja Kristen Jawetan mampu mengatasi persoalan yang dialaminya. Gereja ini mampu menanggulangi. Nah, peristiwa tersebut sekaligus mengingatkan kita bahwa perjalanan gereja Tuhan tidak selalu lurus, jatuh bangun. Ada masalah-masalah, ada pergumulan tanpa hambatan. Memang ada saat-saat di mana gereja harus melewati lembah kekelaman yang dapat menimbulkan ketakutan,
kekacauan, dan lain sebagainya. Nah, dalam peristiwa itu beberapa pemimpin gereja Kristen Jawi Wetan harus mengorbankan hidupnya. Bapak Ibu dan saudara, dalam menghadapi permasalahan ini, Allah tidak pernah akan membiarkan gerejanya hancur melalui perbuatannya yang ajaib, setelah menuntun, membimbing, mempersatukan kembali gereja Kristen Jawitan yang hampir dengan semangat dan jiwa patunggilan kami yang uji, Bapak Ibu dan saudara, bahwa gereja Kristen Jawitan menyongsong hari esok yang terakhir. Kalau kita rasakan 4 tahun pun gereja-gereja termasuk gereja Kristen Jawitan dalam adanya situasi keadaan ini pandemi ini mau juga mengalami hal-hal yang ya bingung, ya sedih, ya khawatir dan macam-macam di gereja-gereja. Tapi syukur Allah tidak akan meninggalkan. Oleh karenanya seperti Mazmur 48 ini mengisahkan tindakan Allah yang selalu memimpin, tindakan Allah yang selalu menuntun perjalanan bangsa pilihannya, bangsa miliknya, bangsa Israel. Tindakan Allah ini didasari oleh sikap Allah sendiri yang selalu mencintai umat miliknya. Kalau di dalam Mazmurnya adalah bangsa Israel. Nah, ini yang dilakukan oleh Allah. Mencintai, mengasihi umat miliknya Israel. Pada saat bangsa Israel harus melewati lembah kekelaman, Allah tidak tega, Allah tidak meninggalkan. Oleh sebab itu bangsa Israel milik kepunyaannya mampu memproyeksikan imannya kemana, mampu memproyeksikan imannya ke masa depan, sehingga mampu dan mempunyai keyakinan bahwa Allah pada saatnya akan mempermalukan bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah, yang selama ini selalu melawan Allah, yang selama ini selalu menjadi hambatan, tantangan, penghalang para milik Allah. Nah, keyakinan inilah pula Bapak Ibu dan Saudara mendorong umat pilihan Allah bangsa Israel untuk terus mengupayakan hidupnya sedemikian rupa sehingga kehendak Allah menjadi nyata. Dengan berproses menghadapi permasalahan ini, imannya semakin dikuatkan. Nah, kasih dan pertolongan Allah yang sudah dirasakan oleh gereja Kristen Jawitan di dalam perjalanan sejarahnya, tanpa pertolongan Allah tidak mungkin kehadiran GKJW bisa bertahan sampai saat ini. Biarpun pengantangan hambatan begitu banyak, Bapak Ibu dan saudara, tanpa pertolongan Allah tidak mungkin berjalan sampai hari ini. Namun yang menjadi persoalan saat ini tentunya bukan mengenang masa lalu saja tanpa memproyeksikan ke masa depan. Justru kehadiran GKJW saat ini ditantang untuk bisa
memproyeksikan imannya dalam situasi yang sama sekali baru jika dibandingkan dengan dikaji pada zaman Tuhan. Juga situasi yang baru dibandingkan dengan tahun 2019. 2019 pas kita bisa kumpul, kita bisa ibadah, ya sekarang tidak ibadah, dalam artian berkumpul. Nah sekarang harus melalui proses apa ini proses. Dari hal yang baru yang dikatakan adalah normal. Nah hal yang baru ini akan mempertebal keyakinan kita. Kita dipanggil bagaimana orang percaya ini untuk mampu menghadirkan Kristus di tengah-tengah dunia ini, menghadirkan Kristus di tengah-tengah keluarga kita, menghadirkan Kristus di tengah-tengah umat kita. Kita semua dipanggil, dipilih, diutus untuk menghadirkan itu semua dengan keyakinan bahwa penyertaan dan bimbingan Tuhan selalu menyertai kita. Karena tidak ada seorang pun, tidak ada lembaga apapun yang bisa lahir dari permasalahan. Dan tentu kita punya keyakinan bahwa Allah sendiri yang akan menopang, Allah sendiri yang menolong, Allah sendiri yang melindungi. Nah, dalam menghadapi kenyataan ini kita tidak boleh melupakan kesetiaan dan pertolongan Tuhan di dalam kita. Nah, bangsa Israel merasakan bahwa berkat kesetiaan dan pertolongan Tuhan mampu bertahan dalam menghadapi ancaman bangsa-bangsa yang tidak kenal Allah. Berkat dan pertolongan yang paling sulit di dalam sepanjang sejarah. Nah, dan juga berkat pertolongan Tuhan juga terjadi di GKJW yang berhasil mengatasi persoalan yang paling sulit di awal pepecahan di dalam sepanjang sejarah. Terpecah begitu, pro dan kontra. Tapi sama Tuhan tidak rela. Karena di dalam kalimat gereja yang kudus dan am, yang satu. Ibu Bapak dan saudara-saudara terkasih Tuhan, para pelayan-pelayan majelis jemaat ini, tentunya kesetiaan Tuhan dan pertolongan tidak menjadikan GKJW, Gereja Kristen Jawetan secara lembaga, secara organisasi dan secara organisme kita semua ini yang GKJW berani memandang hari depan dengan penuh sukacita. Kita berani memandang masa depan yang penuh sukacita, penuh damai sejahtera atas penyertaan dan pertolongan Tuhan. Atau dengan kata lain, kehadiran dan pernyataan Tuhan harus menjadikan kita Gereja Kristen Jawetan sebagai gereja yang dinamis. Kita sebagai orang percaya, organisme dari GKJW ini menjadi warga jemaat yang dinamis. Karena kehadiran gereja tidak lepas dari tantangan, maka selayaknya jika gereja harus memperkuat diri sedemikian rupa sehingga sudah tetap bisa menjadikan kehendak Allah mewujud di dalam kehidupan ini. Kalau Allah selalu memimpin perjalanan seluruh atau ziarah bangsa Israel, maka ia pun akan memimpin perjalanan ziarah Gereja Kristen Jawetan, termasuk kita pribadi, lepas pribadi saat ini, sebagai bagian dari gereja masing-masing.
Hendaknya menyadari bahwa iman dan harapan adalah suatu lompatan ke depan, bukan hanya berjalan di jalan yang sudah aman. Jalannya rumpil, jalannya kerja. Disitulah tanah Tuhan mengundi. Disitulah kasih Tuhan mengundi. Tuhan tidak menjadikan orang yang sudah mempunyai sebelum salibin amamnya, tapi Tuhan menjadikan kemampuan untuk mampu menghadapi permasalahan. Orang benar berkali-kali jatuh, kata manusia, tapi tetap bangkit berdiri sama. Orang pasti jatuh. Mengapa Tuhan selalu menopang dan menolongnya? Nah, sekarang apa yang kita perbuat untuk menyelesaikan masa depan kita? Tidak lain adalah sikap dan perilaku kita di dalam mengisi gereja Tuhan ini untuk selalu berwawasan yang lebih jernih. Di dalam menanggulangi tantangan dalam kehidupan bergereja, bernegara, bermasyarakat, mereka jernih, mampu memilah dan memilih. Disinilah karya Allah terjadi. Mari kita, Bapak dan Saudara, hadir dalam perjamuan kudus pembangunan gereja Tuhan Sajetan, kita pembangunan ini kita. Mari Bapak dan Saudara kita hadir sebagai melayani umat kita. Karena Tuhan mencari dan mencari umat kita. Kita ingat cerita 5 orang yang diterima. Mereka berbondong-bondong datang ketika Tuhan Yesus mengusir, menepi, Tuhan Yesus menyepi. Tuhan Yesus muncul belas kasihannya, menyembuhkan yang sakit, menghibur yang susah, bahkan memberi makan bagi yang lapar. Ketika murid-muridnya Tuhan sudah mereka pulang, kami harus sudah sore, jelas mereka pulang. Jangan mereka suruh pulang, berilah dia mereka. Jadi mengabaikan pesta-pesta saja, justru membawa damai sejahtera, membawa sukacita. Dan di sini para murid seperti yang sebagai mitra yang itu bertanggung jawab untuk menghadirkan kerajaan Allah itu. Itu mari Bapak dan Saudara, kita melayani dan menerima perjamuan kudus pembangunan gereja Tuhan agar kita dikuatkan dalam perjalanan kita menuju ke masa depan yang lebih baik. Biarpun Bapak dan Saudara, perjalanan persekutuan kita ini tidak bertatap muka secara fisik, biarpun pakai virtual, tidak mengurangi persekutuan kita. Inilah yang dikatakan perbuatan yang betul. Untuk apa? Untuk menjaga kesehatan. Ya, kita enggak berpolemik maupun tentang kaitannya hubungan, apa gimana kita menjaga kesehatan kita, sama kita, keluarga kita. Toh kalau kita melayani di keluarga-keluarga yang mungkin lebih dari 30, haruslah tetap dilakukan sesuai dengan petunjuk protokol. Yang cuci tangan, yang hidupnya kotorkan dan seterusnya, pakai masker,
Tapi ini ya memang aturan, tapi kalau kita taati kita akan selamat. Ini seleksi awal. Seleksi awal menurut saya. Sebenarnya orang-orang vaksin ini takut selamat. Ya memang katanya iya, tapi mau kita lakukan semuanya ini demi kebaikan. Di sini bagian dari pembangunan yang perlu jalan. Tidak mengenal orang yang sudah menolong ke depan. Yang akan bercerita bahwa Tuhan menyampaikan komunitas dan memampukan menjadi cara dan bijaksana pada kita semua untuk melakukan semuanya. Mampu memilih dan memilah, mampu melakukan sesuatu yang tentunya diyakini Tuhan menuntun dan menimba dan menguatkan kita dan Tuhan kita sekalian. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu dan Saudara, kita sambut dengan hitung jemaat 441 sesuai dengan ini. Saya bisa dikatakan 441. Ku ingin menyerahkan seluruh hidupku sekalipun tak layak kepada Tuhan. Ini status merupakan orang. Sampai sakit gini, masih bisa sing gambar, ku ingin menyerahkan seluruh hidupku sekalipun tak layak kepada Tuhan dan seterusnya. Semoga.
itu kan dalam bimbingan dan pimpinanmu kami sering sekali tidak mengindahkan Engkau. Inilah kekurangan kami. Ampuni, kasihanlah kami Tuhan. Sehingga bisa kami boleh menerima anugerah-Mu yang berupa perjamuan kudus. Dan mampukanlah kami Tuhan untuk melayani umat milik-Mu. Karena semua datang berbondong-bondong kepadamu, semua membawa permasalahan hidup, dan semua yang berbondong-bondong hadir beruntung kepadamu. Kau berikan kesembuhan, Kau berikan penghiburan, Kau berikan kekuatan, bahkan Kau berikan kecukupan, Kau beri makan bagi mereka yang lapar. Untuk itu dalam proses perjamuan kudus besok, Engkau mencari dan memanggil milik-Mu yang Engkau beri makan, supaya mampu membangun kehidupannya selaku organisme gereja dan selaku organisasi gereja Kristen jauh kita. Mampukanlah kami masing-masing pribadi, masing-masing gereja seperti gereja ini untuk mampu mewujudkan panggilan dan janji, menghadirkan kerajaan Allah, yaitu kebenaran, keadilan, dan kasih. Karena Kau telah kuatkan melalui perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersandar dan berserah kepadamu untuk mampu melayani perjamuan kudus yang dilakukan dalam bentuk kehidupan ke umat-umat di kelompok-kelompok kecil, sehingga semuanya berkata dengan baik. Bagi Tuhan, dalam situasi keadaan yang berbeda dengan masa-masa yang lalu, mampukan kami Tuhan untuk memaknai semuanya ini, semakin mampu membangun persekutuan dan hubungan dengan Engkau secara pribadi dan dengan sesama kami, sehingga terbangun panggilan yang ini Tuhan kami utuslah kami dan mampulah kami untuk melayani, sehingga menghadirkan Kristus di tengah umat-Mu di gereja pencewitan, khususnya di jemaat Selatan ini, sehingga terberkatilah semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan berdoa dan berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, dalam pelayanan perjamuan kudus untuk yang kedua ini, kesepakatan antara Pokja kesehatan ya itu dan pelayanan majelis jemaat sampai kata dengan semua sebagai majelis jemaat bahwa untuk yang kedua ini masih dilaksanakan seperti yang jadi dari kedua belum dilaksanakan di mengapa situasi yang memungkinkan. Dan kali-kali saya sampaikan kalau ada yang terdampak satu di dalam lingkungan bergereja ini, efeknya menjadi kurang. Jadi nanti ya kesepakatan kita Bapak Ibu lihat nanti ya lain. Jadi kita laksanakan di rumah-rumah. Jadi rumah-rumah itu seandainya lebih dari 10 itu masih tetap kita masing-masing mengingatkan untuk menjaga jarak, PC, hand sanitizer, tidak lupa pakai masker. Itu juga dulu. Apa? Dan selalu saling mengingatkan. Ya karena gini, di rumah-rumah ini pengalaman yang lalu itu saya bisa melayani 20 orang di kelompok 7 orang, 2 tempat. Nah, itu pun sudah setara.
saya, sehingga sangat hati kita. Dan untuk itu nanti saya berkata seperti ini, saya akan kita doakan bersama-sama dan panjenengan juga bersama dan sesuai dengan hari yang dibuat oleh suami. Kemarin sudah dilaksanakan semecah. Kenapa? Belum selesai. Karena kemarin itu pas pokoknya berulang-ulang bilang itu sudah kayak kemarin itu. Ya apa? Kata oke, itu persiapan kita sehingga kita mempersiapkan semuanya. Sudah disiapkan semua, kita harus sedemikian rupa. Ya membuat kita biar lebih rupa ini kita tetap menjaga protokol. Itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan persiapan ini. Mari kita bagi berdiri. Mari kita doakan. Monggo saya dijamin dua orang. Monggo Pak Budi, KPT, monggo Pak Budi. Atas tabelnya KPT. Nah, monggo. Monggo. Satu lagi. Kita mendoakan peralatan perjamuan kudus ini yang kita kirim ke rumah Allah, biar makanan Tuhan sendiri yang memberkati dan ini menjadi berkat bagi semua warga kita. Kita menguji dulu hitung jemaat dengan kita resapi 35. Hitung jemaat 35. Tersurat dalam Tuhan itu kita resapi dengan setengah tersurat dalam batu di Bukit Golgota dan seterusnya. Kembali Bapa, kami bersembah sujud kehadirat-Mu. Kami bersyukur karena pada sore hari ini kami boleh mempersiapkan diri selaku penitua diaken majelis jemaat-Mu yang ada di Suara, pelayan-pelayan yang telah Kau pilih dan Ku percaya untuk melayani umat milik-Mu. Untuk itu Bapa, di dalam memasuki perjamuan kudus yang kedua pada tahun ini, perjamuan kudus pembangunan Gereja Kristen Jayawetan, termasuk pembangunan kehidupan kami pribadi lepas pribadi, karena ada bimbingan dan penyertaan Tuhan. Untuk itu Tuhan mampukan kami untuk melayani milik kepunyaan, karena mereka semua datang berbondong-bondong menerima undangan, membawa berbagai macam permasalahan hidup, sehingga yang sakit Kau sembuhkan, yang susah Kau hiburkan, yang lapar Kau kenyangkan, yang buta Kau jelekkan, yang tuli bisa mendengar, dan yang bisu bisa berbicara. Ini menunjukkan semua manusia tidak lepas dari masalah hidup. Demikian lembaga-lembaga yang ada. Untuk itu melalui perjamuan kudus
yang akan kami lakukan besok kiranya menerima darah dan daging Tuhan, menguatkan kami, membangun di dalam kesehatian, kebersamaan, patunggilan kami yang menghadirkan Engkau di tengah-tengah dunia. Untuk itu Tuhan, berkatilah roti dan anggur sebagai lambang daging dan darah-Mu yang telah dipecah-pecahkan dan darah-Mu yang telah ditumpahkan sebagai wujud cinta kasih-Mu kepada umat milik kepunyaan-Mu. Biarlah kami semua dan warga jemaat milik-Mu boleh menerima darah dan daging sehingga dikuatkan, dimampukan menghadapi permasalahan hidup yang ada, terlebih pada saat ini menghadapi pandemi corona ini, sehingga terlepas terjauhkan dari permasalahan ini, sehingga kami mampu tumbuh dan berkembang dan mampu menghadirkan Kristus di tengah-tengah. Ini Tuhan kami pakailah, ini Tuhan lambang roti dan anggur, berkati sehingga menjadi berkat bagi yang dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kami serahkan semuanya di dalam Yesus. Haleluya, amin. Kita memuji Bapak dan Saudara Kidung Jemaat nomor 439. 439, bila kualitas melanda hidupmu, bila putus asa dan hati kesulitan, bila kualitas melanda hidupmu dan seterusnya. Bila kualitas melanda hidupmu, bila putus asa dan hati lesu, berkat Tuhan satu-satu itu Bapak dan Saudara yang kita lakukan, kita siapkan, kita wujudkan semuanya.